Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maya. Dalam podcast Raga UM Buton, ngobrol bareng mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya ditemani teman saya yang seperjuangan seangkatan juga. Saya Fajar dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wah. Gimana nih Fajar kabarnya? Alhamdulillah baik. Di episode kali ini kayaknya yang sedang happening nih yang kita bahas, yang sedang viral di kalangan anak muda di kota Bau-Bau. Jalan baru nih yang di warung rumah sana itu, bypass, tahu bypass? Tapi kayaknya bukan cuma anak muda, kayaknya dengan seluruh kalangan sudah banyak. Oh, iya. Kau pernah ke sana? Kalau untuk pas rame ini tidak pernah. Hanya dulu sebelum rame sempat ke sana. Gimana gambarannya, jalannya itu bagaimana? Saya lebih fokus sama suasana itu sebenarnya. Suasananya memang bagus, kalau mau lihat senja memang kelihatan bagus kan, tapi kalau untuk suasana sekarang kayaknya sudah kayak mengganggu. Oke, jadi bypass ini tuh jalan alternatif yang menghubungkan jalan poros Waruruma dengan terminal Lakalogo. Ya, Lakalogo. Sorry ya, salah lagi. Terus ini kan jalan alternatif nih. Bisa dikatakan jalan tolnya sinilah, bebas hambatan. Tapi anak-anak muda, dan ini sebenarnya jalannya belum diresmikan. Dan sudah dibuka untuk umum. Bagaimana tuh? Sudah dibuka untuk umum tapi belum diresmikan. Mana itu kembali lagi sebenarnya sama kesadaran dari pengguna jalan. Karena apa ini? Karena memang dia fokus sama suasana, mereka fokus sama suasana tapi tidak peduli dengan arus lalu lintas yang ada di situ. Iya betul. Apalagi misalnya yang tersebar di sosial media. Saya kan belum pernah lewat di sana itu. Yang setauku bahkan saya pernah diajak juga, tapi karena malam itu hari jadi saya tidak pergi. Saya ajak. Sebenarnya cerita menarik. Apa ini? 7 kali teman datang jemput saya di rumah. 7 kali juga itu saya tahu untuk pergi sana. Karena apa? Situasinya kayak tidak cocok sama saya tuh. Mungkin tiap orang beda, tapi kalau sama saya tidak bisa masuk di suasana dengan banyaknya orang ribut. Dia ribut. Saya tidak bisa. Baru banyak. Memang di sana kan karena lagi viral, orang-orang bawa langsung banyak kan ke sana untuk cuma lihat sunset. Padahal ini jalan tol, jalan umum tapi dipakai untuk itu. Kalau tidak salah lintas provinsi kan tidak salah. Karena ini mungkin tidak tahu betul apa ini kabar. Karena yang saya dengar itu karena jalan pertama itu sebelum itu dibuat sudah tidak bisa diperlebar. Nah, sedangkan di situ tempat lalu lintasnya itu nih antara namanya rumah sama terminal. Baru cuma jalan satunya untuk yang bisa sampai ke Kendari, kalau dari Bogor ke Kendari. Terminal Logo itu untuk jadi itu nih dibuatkan dengan alternatif dan buat jalan baru. Itu yang saya dengar, tapi kalau kebenaran tidak tahu. Kan anak muda tuh sudah nongkrong melihat sunset. Bahkan ada yang senam dan tidur di sana. Belum itu. Ya. Terus sebagaimana kita tahu jalan bypass ini kan tujuannya untuk penghubung. Tahu? Tapi karena dijadikan spot wisata ini sama banyak orang, apalagi jalannya belum dibuka, jadi spot wisata ya. Bagaimana? Kenapa bisa ada pencetus itu jadi destinasi wisata? Pertanyaan siapa yang pertama kali? Iya, yang inisiasi untuk jadi tempat wisata di situ. Baru ada yang buang sampah sembarangan itu yang lagi besar. Iya, enggak masalah besarnya itu. Baru kan namanya jalan, mana ada mau taruh tong sampah di sekitar situ. Pasti pelarian satu, kalau bukan di laut. Ya di pinggir. Disimpan aja begitu ya. Bagaimana kesadarannya orang? Itu. Kesadarannya orang-orang ini sulit sekali.
Kok bisa ya? Tidak, bagaimana? Itu agak sulit sebenarnya karena kembali lagi sebenarnya itu kepada dari diri kita, kesadaran masing-masing sebenarnya soal sampai itu. Pendapatmu yang kayak jalan yang sudah malfungsi, maksudnya sudah fungsinya disalahgunakan, ini yang harus turut andil selain pengunjungnya juga apa pemerintah daerah juga harus turun tangan sebenarnya. Gimana nih kalau saya sebenarnya tidak bisa juga salahkan pemerintah sebenarnya karena memang pemerintah tuh fokusnya untuk pembuatan untuk digunakan untuk masyarakat, tapi kan masyarakat sendiri yang tidak sadar untuk fungsinya itu seperti apa. Di jalan dikasih dari tempat wisata itu sudah tidak masuk sebenarnya, sudah tidak sebagai fungsi yang semestinya kalau saya. Oh ini ada lagi kayak bukan kasus sih, lebih karena dijadikan spot wisata terus ada pelaku UMKM lah. Ya. Kan ini jalan sudah ditahu ini jalan Bebas hambatan ya, lah hambatan. kalau- Kenapa ada terus kan ada saya baca berita toh Satpol PP ini dia baru cuma mengawasi saja untuk sama mensosialisasikan untuk para pelaku UMKM ini jangan berjualan di pinggiran itu. Bagaimana? Tapi masih ada pelaku UMKM yang masih jualan situ karena maraknya orang udah berkunjung di jalan itu. Gimana tuh? Sebenarnya diserahkan sebenarnya sama pelaku UMKM-nya karena kita tahu lah sebenarnya itu pelaku UMKM ataupun pedagang sekalipun cari di mana tempat yang bisa dikasih jadi peluang. Karena mereka lihat situ ada peluang. Karena yang sama sekali yang menjual situ bahkan tidak ada warung karena dipisahkan laut antara daratan sama jalan itu. Jadi mereka ambil kesempatan untuk berjualan situ karena tidak ada yang menjual situ, jadi mereka pikirnya di sini karena beramai orang jadikan tempat wisata. Banyak kayaknya sudah banyak yang sudah menjual. Memang sudah banyak. Sudah banyak. Sudah bersakan sebenarnya kalau sudah begitu. Karena sudah apa ini? Menghalang arus lalu lintas. Iya. Sangat. Jadi ini jalan ini pelaku UMKM ini dampak positifnya mungkin atau bisa kita bilang negatifnya lah. Negatif atau positif ini dampaknya? Saya tidak bisa memutuskan di situ. Karena tiap provinsi itu berbeda tujuan. Sebenarnya. Tapi kan sudah ditahu lagi jalan bebas hambatan. Sudah ada sosialisasi. Tapi masih ada pelakunya. Saya coba pro. Oke. Pro. Mungkin karena mereka tidak dapat tempat yang betul-betul strategis untuk menjual. Karena mereka lihat itu ada potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, jadi mereka mencoba di situ. Kalau pro-nya, nah sedangkan yang kontranya, ikan itu lagi menghambat arus lalu lintas. Karena pasti kan yang menjual itu di sebelah kanannya. Kalau dari arah Wantiro, kan sebelah kanannya. Di sebelah kiri itu laut yang mau bebas untuk sunset. Pasti itu orang menyeberang itu akan menghambat arus lalu lintas itu kalau untuk melakukan transaksi. Nah ini ada minggu kemarin baru terjadi kasus yang viral karena hot sekali karena baru terjadi minggu kemarin. Itu ada yang melakukan senam bersama-sama di tengah jalanan itu bypass. Kenapa geleng-geleng nih Fajar? Coba cerita. Sudah lihat tuh videonya? Raster kok di bumi menguasai jalan. Ibu-ibu. Ya, kembali lagi itu juga masih belum bisa berani. Tapi kalau dari saya lihat sendiri kayaknya sudah betul-betul menghambat, sangat menghambat sebenarnya. Karena arus baliknya itu sudah harusnya tidak bisa ditahan. Baru katanya yang saya dengar, pas sudah ada yang lewat, mereka suruh putar balik. Iya, suruh putar balik. Habis disuruh putar balik, ditutup jalan pakai mobil, hanya untuk mereka senang.
sudah. Sekarang saya balik lagi. Mau tanya saya, silakan. Kenapa ada mereka sampai inisiasi untuk melakukan hal tersebut dengan jalan itu? Menurut? Iya sih, ini patut dipertanyakan juga di benakku, soalnya saya juga bertanya-tanya siapa yang inisiatif untuk duluan, yang memberikan ide untuk senam di tengah jalan itu di hari Minggu. Niatnya sih niatnya bagus, untuk kesehatan ya, sehat bersama saya gitu, bersama-sama gitu. Tapi kenapa harus di jalan bebas hambatan? Mungkin karena ibu-ibu, mungkin ada, tidak mau menyudutkan sih, lebih mungkin ibu-ibu ini ada organisasi perkumpulannya lah. Pasti. Terus kayak, kita buat kegiatan ayo hari Minggu. Baru kan sudah kebanyakan banyak ditahu bypass itu tempat wisata. Sudah diklaim jadi tempat wisata. Yang besarnya itu tempat wisata, bukan jalan bebas hambatan masalahnya. Iya, jadi sudah banyak ditahu ini tempat wisata. Mungkin jadi kayak ala-ala Kota Mara, dan kalau hari Minggu ada Car Free Day itu. Car Free Day, tapi itu pagi ya, itu pagi. Iya pagi. Iya memang kan senamnya pagi sampai sore kan. Sampai suasana soalnya saya kurang juga baca di. Saya juga yang di share di sosial media itu memang kayak pas pagi saja sampai disuruh putar balik. Maksudnya kalau mau adakan Car Free Day harusnya ada ditahu sama dinas perhubungan, terus ada yang arahkan lalu lintas biar tidak macet. Baru kan harus ada plat pemberitahuan dari awal itu. Saya tidak ada. Ada benernya. Ada benernya. Harusnya. Mungkin inisiatif ibu-ibu udah pengen sehat bersama, jadi isu sebenarnya kayak isu. Karena isu yang tersebar pertama itu ibaratnya kalau kan pertama tersebar ya anak muda. Tempat healing. Tempat healing. Iya sih, saya juga taunya karena tempat healing. Lihat sunset. Bukan untuk jalan penghubung antara Warung Rumah dan Lakologou. Yes. Tapi bagaimana tempat healing yang dimanfaatkan, karena memang kalau lihat dari dilihat dengan itu memang bagus suasananya, mataharinya dapat, warnanya orange sekali, airnya juga tenang. Beda kah sama di Kota Mara? Beda. Kalau suasana memang beda. Tapi masalahnya jalan bebas hambatan di Kota Mara itu sudah tahu dari awal perencanaan itu sudah memang akan dijadikan spot wisata. Iya. Bukan jalan penghubung. Ini jalan penghubung yang tersebar dulu isinya tempat healing, tempat wisata. Kedoknya. Itu. Tapi saya juga sebenarnya apresiasi sama pemerintah daerah soal itu, karena mampu ciptakan solusi dari jalan yang sempit, jalan pertama, buatkan solusi untuk turun ke bawah dengan jalan bebas hambatan, dengan tempat yang jalan yang begitu luas lah, begitu besar, tapi disalahmanfaatkan sama masyarakat lagi, disalahgunakan lagi seperti fungsi awalnya. Jadi ini PR untuk masyarakat, bukan pemerintah. Sebenarnya harusnya pemerintah juga sih, soalnya biar orang lebih tahu ini sebenarnya bukan spot wisata loh. Itu juga sebenarnya harus dikasih tahu sudah dari awal diterbitkan. Dan anehnya kenapa dibuka sebelum resmi? Kan belum jadi lampu jalannya, tamannya juga katanya belum selesai, tapi sudah dibuka. Atau karena memang jalannya memang sudah jadi loh, sudah jadi sampai terminal. Itu kayaknya saya belum lihat karena terakhir saya sudah sampai. Oh ternyata baru dapat info dari teman kita yang belakang layar, sudah sampai terminal. Ternyata, karena sudah sampai makanya langsung dibuka. Tapi kan gelap itu pasti tuh, harusnya pas lampunya ada dulu baru dibuka dong. Ada nih lampunya lagi. Nah, kokat nanti. Jadi berapa? Terus sabar dulu sebelum ada yang mau kita diskusikan kembali soal bypass ini. Keluarin. Oke lah kalau memang mau healing tapi bagaimana sudah
memang juga harus ada juga inisiasi dari pemerintah daerah. Yang itu membuatkan lahan parkir yang lebih luas untuk taruh motor baru entah mau ditambahkan lagi itu atau mau di apa namanya kalau spot list untuk melihat sunset yang mungkin dipindahkan. Dibuatkan satu space mungkin. Iya, betul. Tapi karena dari perencanaan awalnya kayaknya itu untuk jalan. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Boleh karena tidak diduga-duga ini akan menjadi spot wisata. Memang mungkin orang sini mungkin di Jalan Baru akan menjadi tempat wisata ya. Ari Kriting Terbukti kata Ari Kriting 3 tahun yang lalu dalam Jalan yang baru. Jalan Baru. Jalan Mari baru. kita jalan-jalan ke Jalan Baru. Piknik. Piknik. Bahkan ada yang tidur di sana. Hah? Wah, kok bisa? Jadi Punya rumah Anda? unik. Ya unik. Karena ada satu oknum Ya. bawa mobil, bawa dengan kasur lipat. Jadi dari bagasi, kepala di bagasi, Ya. kaki di luar. Tidur. Enak anginnya kayaknya nih, angin lautnya Angin laut. dan nikmati. Tapi Mungkin lagi stres orang itu jadi wah. kan tempat healing dong. Kalau ini kan pasti tidak tidur. Dia stres jadi sampai kayak masalahnya tidak bisa diselesaikan, jadi harus kayaknya saya turun dulu deh, harus butuh tidur. Tidak harus tidur sebenarnya. Karena punya rumah, mungkin dia tidak punya rumah, dia lagi cari kos-kosan mungkin. Bisa. Masuk. Masalahnya tidur di jalan dong. Tidak takut barangnya mungkin dicuri. Mungkin dia punya alat senjata itu untuk bisa kalau ada yang macam-macam. Pemerintah sekarang kita belok. Tidak sampai ke pemerintah. Kita bahas sekarang yang bagus-bagusnya lagi. Yang positifnya. Oh iya, jalannya. Jalannya yang bagus. Iya bagus. Jangan pergi. Ya, dari saya lihat dari aspal itu kayaknya kualitas oke. Premium lah. Premium. Atau mungkin platinum. Karena memang pasti yang kalau di air itu pasti cepat hancur. Jadi mereka harus siapkan yang terbaik. Bagus sekali. Menurutmu itu aspal memang dari hutan, kan kita penghasil aspal. Itu saya belum tahu itu. Dari mana itu? Betulan aspalnya kita yang dijamin bagus, terbaik. Mau sih dari sini, aspal sini dipakai sama orang semua. Tapi Kita belum riset sih. Belum riset sampai situ. tapi memang bagus di Bandung. Lebarnya itu kira-kira berapa? Kan yang terbagi 2. Besar sekali luas. Besar kayaknya. Karena satu arah dipisahkan sama trotoar. Bisa kayak 2 mobil satu jalan kan? Bisa kayaknya bisa. Belum pernah kalau dari yang saya lihat tidak bisa bayangkan juga sih karena lahan hak kecil. Tapi bagus foto-foto yang saya lihat di Instagram. Instagram orang bagus. Keren. Mataharinya tuh. Editannya ya. Saya kira karena memang video bagus ada editannya guys. Oh tidak, bukan editan, filter Instagram. Iyalah digunakan. Coba kita lihat. Besar. Iya sih bisa 2 mobil. Bisa Tapi itu menurutku ini kan saya sudah lihat pembatasnya itu udah rendah kayaknya. Maksudnya? Udah rendah tuh pembatasnya, betonnya yang di laut itu pinggir laut tidak. Udah tinggi atau? Kalau di Yandu ya Gini. tinggi, karena saya lihat orang yang aneh itu udah agak gunung sampai sini udah semua. Dia tinggi. Setidaknya kalau misalnya nih ada kecelakaan, tidak sampai terjun ke laut lah. Betul. Tidak sampai ke laut. Kan baik. Los nih ke laut sampai tengah bisa susah. Dalam diangkat. itu? Iya, Dalam? susah diangkat. Saya pernah mandi dulu. Waktu tapi masih belum di aspal. Jauhnya dulu kok gede. Tidak, masih belum di aspal dulu. Sama teman-teman Ikom juga pergi itu hari mau rencana pergi di pemandian kali tapi airnya kotor. Kita dapat yang itu karena pas sore suasana itu bagus. Asal sunyi. Jangan ribut. Kalau sunyi tenang asli. Ombak tidak kedengaran suaranya. Ombak. Tenang sekali. Bahkan ombak yang keras pun
sebelum entah mungkin karena cuacanya bagus atau bagaimana, tapi tenang di sana. Sebelum di aspal bagus. Oh, Dalam. Jadi kan tadi kita bahas positif jalannya. Jadi menurutmu ini infrastrukturnya best lah, termasuk best yang saya baru lihat di Kota Bogor yang dirancang. Berarti tendernya berhasil. Sama apa namanya? Sesuai perencanaan kayaknya. Sesuai perencanaan, iya sih. Tapi pembukaannya dibuka resminya tidak sesuai perencanaan. Belum tahu juga sebenarnya. Entah kita yang belum dapat info atau bagaimana. Tapi memang di berita-berita yang saya baca itu memang belum resmi. Masih. Tapi sudah dibuka karena sudah selesai. Tamannya kan belum selesai. Tapi kan tidak mungkin juga langsung tutup jalan. Iya sih. Sudah banyak juga yang tahu. Makanya. Tapi itu juga isunya yang beredar di tempat healing. Untuk anak-anak muda. Iya, anak-anak. Tempat healing, bukan jalan, bukan akses, tapi siapa yang menyebar hoax ya? Juga sebenarnya siapa yang pertama kali inisiasi untuk dijadikan tempat healing. Kalau kita punya benteng keraton terluas di dunia bahkan. Yes. Kenapa harus di situ? Ya bosan mungkin orang nongkrong terus dia. Kembali ke sifat. Masyarakat cepat bosan itu. Betul. Baru kan sini memang kalau yang viral yang masih baru langsung berbondong-bondong ke sana. Bahkan ramai orang yang kita. Iya. Tidak kenal kalangan. Pokoknya kalau sudah viral, gas. Masuk konten ke Instagram. Tinggal pakai filter, oke. Iya, dan kalau filter dibuat untuk digunakan, guys. Terus, wadaw. Apa lagi? Infrastrukturnya udah berhasil. Kedepannya nih, kan PR untuk semua kalangan yang menggunakan jalan ini. Dari yang kita sudah bahas tadi, dari jadi spot wisata yang harusnya bukan, terus sampah-sampah, UMKM, terus infrastrukturnya sudah berhasil. PR untuk kedepannya nih menurut untuk masyarakat maupun pemerintah PR. Berat ini. Ya, saran-saran lah untuk pengguna jalan. Pengguna jalan atau semuanya yang terlibat dalam jalan baru itu. Pengguna jalan sudah. Iya, pengguna jalan. Jangan buang sampah sembarang. Karena pasti itu tidak lama-kelamaan tidak akan kayak dulu lagi, tidak akan kayak sekarang. Memang masih bagus kita lihat sekarang, tapi mungkin ke depannya mungkin entah kita tidak juga minta, tapi kan pasti ada namanya umur pas biar bukan cuma manusia, bahkan barang pun pasti akan rusak. Yang pertama sampah, jangan apa ini namanya, sama ini untuk anak-anak muda, untuk anak-anak remaja khususnya yang masih liar, khususnya yang balapan, jangan pernah gunakan untuk di situ karena kondisinya tidak beda sama kayak di tempat lain. Karena ya pinggir laut takutnya nanti kenapa terjun bebas ke laut. Yang untuk pemerintah daerah, saran saya untuk kedepannya kalau seandainya memang mau ini diciptakan untuk salah satu spot wisata terbaru untuk di Kota Bau, siapkan satu space agar trek menghalangi arus lalu lintas yang lewat situ. Dan yang ketiga untuk warga sekitar, tolonglah kalau buat kegiatan tuh lihat kondisi dan tempat. Yang masuk akal, jangan karena hanya viral di situ, manfaatkan di situ. Dan untuk para pelaku UMKM, semoga saja dibukakan satu lapak yang besar dari pemerintah daerah untuk berjualan di situ. Iya, betul. Jadi PR untuk kita bersama ya, pengguna jalan, untuk
agar tetap terjaga fasilitas yang baru dibuat ini, jadi dijaga, jangan buang sampah sembarangan. Takutnya nanti jangan sampai temboknya mungkin nanti ada yang coret-coret karena kan. Nah, betul sekali. Itu saya setuju. Ya jangan ada yang jangan sampai coret-coret. Vandalisme. Iya, bahaya. Karena pas takutnya kan situ jalan, orang tidak kenal umur bahkan. Takutnya jangan sampai ada orang mungkin vandalisme yang tidak masuk di akal yang mereka gambar terus semestinya harus digambar di umum, dilihat sama anak kecil, dan itu pasti akan tiru. Yes, takutnya. takutnya. Kata-kata kotor itu saya tidak. Kalau saya revitalisasi mungkin mural ke apa kan, tapi jangan pernah vandalisme dengan kata-kata kotor dan yang tak mendidik lah. Ya. Jadi untuk kita sama-sama pengguna jalan, semoga kedepannya bisa menjaga fasilitas umum ini, biar jalan bypass ini akan awet nantinya, akan masih tetap bagus seperti awal mulai dibangun. Jadi untuk pelaku UMKM semoga ada space untuk jualan, tempat jualannya, dan kalau misalnya jalan bypass ini nanti akan jadi tambahan spot wisata, semoga ada tempat untuk berkumpulnya di situ, jangan di pinggir pembatas. Lalu infrastrukturnya sudah oke. Ya untuk tendernya keren banget. Ya itulah tadi hasil diskusi kami tentang yang sedang happening di Kota Bau-Bau. Terima kasih Fajar udah temani saya nih di podcast kali. sama-sama. Nanti kalau diundang lagi bolehlah. Bisa, tidak sibuk kan? Alhamdulillah. Soalnya temanku yang satu ini sibuk parah. Ini saja tadi agak telat, bukan agak sih, lebih telat banget. 1 jam. Telat banget, janjinya jam berapa? Oke, itulah tadi barusan hasil diskusi video kami di podcast Raga UM Buton, ngobrol bareng mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Sampai nanti, makasih Fajar. Sama-sama. Hai, jangan lupa dinonton.